untuk bisa bangun sholat subuh cepat. Kayak mercon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan perlindungan, kemudahan dalam jalan dakwah Ustaz. Amin. Saya seorang guru ngaji. Setiap kali saya mengajar ada sebagian murid saya yang nakal, suka lari-lari, ribut-ribut. Setelah 2-3 kali saya ingatkan tak mau, akhirnya saya sentil telinga agar bisa menuruti kata saya. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Bapak lah guru mengaji yang paling baik di dunia. Kalau aku musibah kan. Saya menjelaskan di lokal, dia tidur. Saya suruh dia bangun, tidur juga dia. 3 kali saya kasih tahu tak mempan, saya ajak keluar. Sini, di dalam tadi dosen, ini bukan dosen. Apa mau kau? Apa mau itu? Apa kata dia? Pak Ustaz, saya kuliah ini biaya sendiri. Jadi kenapa mengantuk? Malam saya jadi security di mall. Saya tak tidur Ustaz. Hancur hati saya. Ini dia bukan melawan. Malam dia kerja security di mall, tak tidur untuk cari duit biaya kuliah. Makanya jangan asal marah-marah aja. Tapi anak ini lari-lari tak mungkin security. Makanya ibu-ibu, anak-anak itu di rumah dikasih tahu, nah itu ustadz, nah cium tangannya, jangan kau melawan. Dikasih tahu anak ditunjuk ajar. Makanya Riau ini terkenal dengan tunjuk ajar Melayu, tangan menunjuk mulut. Kami dulu dikasih tahu sama mak kami, sampai sekarang saya kalau duduk di atas masih ada rasa sungkan, tak enak hati. Karena dulu waktu kecil-kecil datang tamu ke rumah, tamu duduk di bawah, duduk saya di atas. Mak sudah bolak-balik kasih tahu. Kata juga turun, begitu turun. Maka anak itu dikasih tahu, ini anak lari-lari, pandai ya, tak lari sekarang ya. Itu maka anak itu jadi hantu. Kasih tahu lah. Ustaz, diantarkan saya ke surau. Ustaz, ini anakku namanya Abdul Somad. Ini minyak lampu sama beras 1 kaleng. Ini alif-alif. Ini rotan. Dipukul, rotan itu dibelah 4 diserahkan. Ini anakku Abdul Somad. Ini beras 1 kaleng sama minyak lampu. Dulu tadi dikasih duit. Ini alif-alif. Alif dari alif bawah alif berapa tuh? A, I, U. Yang senyum udah tua. Anak sekarang tak ada pakai itu lagi. Batasa. Ini rotan. Rotan itu ujungnya dibuat tajam untuk menunjuk. Dibelah 4. Nanti kalau anakku ini jahat, nakal Abdul Somad ini, pukul dia pakai rotan. Telinga saya mendengar, ingat saya lagi. Tempat itu saya ingat. Begitu balik emak saya, ribut yang lain-lain. Yang lainnya ribut. Saya dari kecil memang baik. Doa bang guru itu dipukul kayak rotan. Lopak, kena ke belakang. Bunyi langsung. Bunyi ke belakang. Sakit Pak Ustaz. Sikit lagi terkencing. Rasa-rasa keran itu udah mau jebol lagi. Sekarang kalau saya ceramah di mana-mana, kemarin malam saya ceramah di Pontianak dengan Sultan Mahmud bin Abu Bakar Al-Ghadri. Malam tadi di Sijunjuang. Baru sampai tadi jam 3 subuh. 4-5 baru 2 jam tidur. Jadi kalau suara tinggi ini campur emosi saya. Saya yang menunjukkan saya alif tegak macam tiang, alif terlentang, ba terlentang, ba di bawah macam sampan. Kalau titiknya 2 di atas namanya ta, kalau ada 3 namanya ta, kalau 1 namanya nun. Guru mengaji yang paling mulia. Mulia kan guru mengaji. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia dikasih Honda, honor daerah. Tapi guru mengaji dikasih 300.000 sebulan, itu pun gajian 3 bulan sekali, sunat masal.
Mau jadi apa anak-anak kita? Muliakan guru mengaji, muliakan guru mengaji, antarkan anak ke guru mengaji, kasih dia duit, senangkan hatinya, belikan baju koko, kasih kain sarung, belikan peci, muliakan dia. Khairukum di antara kalian yang paling mulia siapa? Bukan yang LCMA. Siapa yang paling mulia? Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang memuliakan guru mengaji. Nanti tanggal 17 April 2019 pilih calon anggota legislatif yang mau memperjuangkan guru mengaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana cara DPR memperjuangkan guru mengaji? Buatkan perda, seluruh guru mengaji akan diberi insentif dari APBD. Mau tak mau bupati gubernur akan mengeluarkan duit itu. Nanti kalau datang jurkam-jurkam, caleg-caleg kemari mau kampanye, datang dewa karpet. Pilih saya ya, ini karpet untuk DP. Nanti kalau saya menang saya tambah, kalau saya kalah saya jemput balik. Pak, kami tak perlu karpet, karpet kan sudah mantap, sudah mahal. Kalau saya kasih semen tak perlu. Lalu kalian mau apa? Buatkan perda. Kalau kau duduk nanti di parlemen, perda, keluarkan insentif untuk guru mengaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah yang dimaksud dengan seorang hamba yang punya kelembutan hati? Tolong sebutkan contohnya Pak Ustaz. Kalau ada tetangga tak sholat ke masjid, yang salah itu dia apa kita? Iyalah, dia tak ke masjid. Yang salah itu kita. Kenapa tak kita ajak dia ke sana? Kalau ada tetangga tak pakai jilbab, yang salah itu dia apa kita? Kita. Kenapa tak kita ajak dia pakai jilbab? Tapi ngajaknya bukan pakai barang mana, pakai pancung pakai. Memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Saudaraku, pakailah jilbab. Kalau tak kau pakai nanti kau masuk neraka, jangan. Kau kawanku, tetanggaku, sholatlah. Kalau kau tak sholat, nanti ku campakkan jenazah kau ke spesial. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Saya ini tidak punya tim, saya ini tidak punya manajer, tidak punya sekretaris. Kalau ada orang langsung ke HP, saya tulis sendiri, saya telepon sendiri, kontak langsung ke saya. Kalau diundang tidak pernah minta tiket, harus Garuda, harus pesawat bisnis, harus hotel bintang 5, harus, tak pernah. Terserahlah. Dijemput pakai mobil sayur pun pernah. Tak pernah macam-macam. Karena ini bukan artis. Jadi kalau ada fitnah, Abdul Somad sudah mengirim tim survei ke sana. Tentara-tentara Somad sudah datang pakai topi Hizbut Tahrir, pret. Itu yang datang ke sana itu orang jamaah, relawan, pakai duit dia sendiri, pakai ongkos sendiri, tiket sendiri, pergi dari sana untuk menengok. Dipakainya topi, topinya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disuruh Hizbut Tahrir, ditakdirkan Allah semalam 1 Muharram, tentara TNI, bapak kiriman. Tentara membawa bendera lama, tak ada satu pun berani bubar. Bubarlah tentara. Jangan bubar dalam tentara. Emosi kok, tidak lapor di sini. Hizbut Tahrir, Hizbu artinya partai, Tahrir pembebasan, didirikan oleh seorang bernama Taqiyuddin Nabhani, ulama dari Palestina, sekolah di Mesir, Kairo. Dibuatnya lah Hizbut Tahrir. Dia tidak mau pakai demokrasi. Demokrasi satu suara, satu coblos. Dia mau pemilihan itu pakai ahlul halli wal aqdi, lalu kemudian dipimpin oleh khalifah. Jadi masalah setuju tak setuju itu hak kita. Kalau kamu setuju ikut, kalau tak setuju tak ikut. Tapi mengejek, mengecam, mencela, jangan lupa kita hidup menghormati pendapat orang lain. Kita negara Kesatuan Republik Indonesia sudah bersepakat, founding father pendiri bangsa menggunakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka semua yang bertuhan harus dilindungi. Yang berhantu aja dilindungi, apalagi bertuhan.
Mana berhantu dulu? Yang punya tuyul, babi ngepet, itu tetap dilindungi oleh negara. Tak boleh main hukum saja. Lapor. Saya diejek-ejek orang kemarin, dibuatnya gambar saya diejek-ejeknya di internet. Lapor. Ustaz Somad sudah maafkan. Saya mau ejek. Kamu ejek. Kenapa Ustaz tunjuk jamaah kamera? Ejek 4 tahun aku masukkan. 4 tahun. Jadi kenapa ceramah Ustaz ada sama Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir membuat pertemuan besar-besaran di Masjid An-Nur. Orang NU diundang, orang Muhammad diundang, orang Perti diundang, Al-Wasliyah diundang, Dai diundang. Salah satu yang diundang itu saya. Begitu cerita kronologisnya. Bukan saya sendirian. Ramai waktu itu. Orang NU ada, orang Muhammadiyah ada, orang Perti ada, orang Al-Wasliyah ada. Ramai. Cuman yang videonya viral saya. Itu pula nasib nih. Sama bunyi itu artinya bukan itu saja lah. Bagaimana cara untuk bisa bangun sholat subuh cepat? Pakai mercon. Ibu, kalau telat kita bangun apa? Sembahyang ya bang. 5 menit tak juga bang. Balik dari sini yang belum nikah, balik dari sini pergi ke Sudirman, ada toko jam di situ. Nah, beli jam yang bisa menyimpan. Pesanlah sama orang di rumah itu nanti bangunkan aku subuh ya. Tapi biasa kalau niat, saya buktikan sendiri. Kalau niat kita kuat, terbangun kita. Tapi betul, jangan macam mak-mak nenek-nenek zaman dulu dipukul pula bantal, hai bantal, jagakan aku. Itu tak betul. Niat sama Allah Taala, aku niat. Cuma kadang orang kita ini setelah dia bangun duduk dia tidur lagi. Makanya jam waker itu buat jauh, agak-agak di situ jam itu kita. Maka ketika dia berbunyi krik, kita bangun. Karena kalau diletakkan sini, pak. Setelah itu bangun. Rumah yang ada tahajudnya, rumah itu bercahaya. Malaikat menengok dari atas langit, mau membawakan rahmat, ditengoknya mana rumah yang bercahaya. Nampaknya dari rumah bercahaya, turun dia membawakan rahmat. Ada rumah bercahaya. Suatu malam, tiba-tiba cahayanya tak ada. Kata malaikat, kenapa rumah itu tak bercahaya? Biasanya bercahaya. Turun malaikat, rupanya orang itu sakit. Rupanya orang itu. Bagaimana seorang hamba mimpi bertemu Nabi? Bagaimanakah rupanya? Makanya belajar kitab tentang diri Nabi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Ada pengajian yang bukan baru, ikutlah pengajian kita Syama'il Muhammadiyah. Ikutlah pengajian. Ustaz Somad tadi malam saya mimpi jumpa Nabi. Gimana bentuknya? Rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Itu Drunken Master. Nabi itu rambut dan jenggotnya yang beruban 20. Itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Rambut dan ubannya yang putih cuma 20. Rambutnya tidak lurus, tidak pula bergelombang, tapi ikal. Kulitnya putih, bercahaya. Maka kalau ada orang melihat Nabi putih semua, jahil, goblok, habis nonton film kungfu. Orang berilmu. Dan cerita jumpa Nabi bukan untuk diceritakan di warung kopi. Oh, jadi malam jumpa Nabi. Oh, bukan Nabi yang kau tengok itu. Nabi Rom sama Nabi Nal. Tak paham kami Pak Ustaz. Apa boleh zakat dikasih 2 kali dengan orang yang sama? Dia ada sesuatu. Makin banyak manfaatnya, makin banyak pahalanya. Kau kasih sama orang yang sama, dia kan sudah cerita sah tak sah, sah. Tapi tempat kita di banyak orang susah, maka lebih banyak pemerataan lebih baik. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita efisien tak efisien, ini sudah boleh. Kasih lagi mana? Jangan bayar zakat sendiri.
serahkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Kantornya yang provinsi di depan Telkom Sudirman, yang kota di Komplek Masjid Ar-Rahman. Ini yang menyampaikan ini bukan Ustaz Somad, Duta Basnas Nasional. Saya sudah dilantik jadi Duta Basnas Nasional dan mendapat penghargaan kemarin, tapi tak dapat saya. Dapat tapi tak dapat. Kawan kirim video, Ustaz selamat ya, ada saya dikasih tahu, saya bilang apa dikasih dapat Badan Amil Zakat Nasional, karena setiap ceramah tanpa disuruh mereka bayarlah zakat, bayar